Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Fatunisa di channel YouTube aku Saskia Fatunisa dan episode Madari. Oh ya, minggu di hari terakhir ini, bukan hari terakhir sih. Topik hari ini adalah saya akan membahas tentang mengenai apa sih adegan penyakit paling mematikan di beberapa satu Indonesia. Oh ya, gini guys. Kita manusia ini kan pasti punya kesehatan di dunia nyata. Di dunia nyata juga begitu. Ilmu kesehatan itu tidak boleh dilupakan kalau kita tahu apakah kita masih baik atau enggak. Makanya kita selalu harus periksa ke dokter nih, seperti saya waktu itu pernah mengalami sakit yang cukup parah ya, misalnya sakit tiduran, sakit demam, sakit batuk, terutama sakit perut saat itu juga kesehatan juga. Nah, ini teman-teman yang kalian tahu, kalian yang ngerasa fans sinetron atau FC Indonesia atau yang lainnya pasti temen tahu. Jadi kebanyakan diantaranya tuh banyak yang berdebat kenapa ada sih adegan penyakit paling mematikan. Nah, ini yang dikerjakan di topik kali ini. Jadi gini guys, sebenarnya banyak sekali jenis-jenis penyakit, ada yang menular, tidak menular, dan ada yang mematikan dan yang tidak mematikan. Ya, kalau penyakit yang menular itu tuh misalnya seperti cacar, demam, batuk. Apalagi di saat lagi pandemi seperti ini, kita bisa mudah terjangkit virus corona. Kalau tidak menular itu seperti sakit perut. Kalau sakit perut saat ini sebenarnya bukan penyakit menular, tapi memang hal wajar kan kalau lagi masa PMS biasanya perutnya selalu sakit. Padahal kan kita selama ini selalu memakan makanan yang bergizi ya, walaupun kita lagi itu biasanya kita selalu tiduran atau dibalut dengan menggunakan obat tradisional seperti minyak kayu putih atau daun kayu putih yang kemudian dicampur baru dijadikan sebuah teh kayu putih ya. Ya, sebenarnya teh ini juga berguna untuk meredakan tenggorokan, meredakan sakit perut dan membuat nyaman. Aku lebih suka waktu itu sebenarnya, aku bersering banget sekarang udah bisa minum teh hangat tanpa gula, karena kalau teh dengan gula itu bisa mengakibatkan kolesterol tinggi. Nah, sekarang mengenai itu semua, mari kita menjelaskan apa sih adegan penyakit paling mematikan di beberapa sinetron atau FTV Indonesia. Yang pertama ini ada serangan jantung. Nah, ini guys, sebenarnya kalian ngerasa nggak kita melihat acting orang baik atau ayah atau ibu atau kita yang sebagai utama ini mengita sakit, tapi kita berjuang untuk hidup sampai akhirnya kita menyerah dan akhirnya meninggal. Jadi penyakit jantung itu pada umumnya kan disebabkan karena pola hidup tidak sehat, seperti makan makanan yang fatsin atau makanan berminyak, atau kurang olahraga, ataupun berat badan naik terus. Nah, sebenarnya saya udah tahu bagaimana caranya dengan memakan makanan bergizi, terus tetap berolahraga dan menjaga berat badan agar tetap, maksudnya diet tuh untuk mencegah agar jantung kita tetap sehat. Jadi harus harus selalu melakukan olahraga, lari dan jalan. Sebenarnya lari itu juga berguna untuk membuat jantung kita tuh merasa deg-deg dengan jantung kencang. Ini menandakan kita tuh harus butuh istirahat nih sinyalnya ya. Sebenarnya penyakit jantung kalau dia dengan sinetron itu kan berbeda dengan di dunia nyata. Yang kebanyakan diantaranya itu banyak yang meninggal ya, karena penyakit jantung itu lebih menyerang pemeran pembantu kita yang emosinya marah. Kita langsung kita merasakan sakit dada di sini sampai akhirnya langsung meninggal. Ya iya sih, kalau disamakan hal dengan dunia nyata, kalau penyakit jantung itu juga mematikan manusia secara diam-diam, tapi cara mencegahnya itu biasanya kan kita aku sering lihat ada orang minum pil jantungnya langsung membaik, walaupun itu hanya sementara, tapi dalam beberapa waktu yang cukup lama bisa terjadi lagi. Tapi ada juga obat yang ternyata dibuang percuma. Nah, itu kan nggak bisa nyelesain masalah kan tuh. Aku pernah sering dengar beberapa acting FTV apa tuh legenda Bawang Merah Putih 14 tahun lalu, obatnya dibuang terus diinjek-injek dan dirusakin. Nah, itu yang menyebabkan orang itu meninggal dunia ya. Ya sih, aku memang paling nggak suka momen seperti itu, karena memang obat itu seharusnya diminum, bukan untuk dibuang-buang. Karena ini bisa, bukan hanya kalau di dunia nyata itu juga pasti di dunia itu obat yang dibuang-buang itu pasti akan menghabiskan uang, menghabiskan biaya, karena kan obat itu kan biasanya kan mahal. Ini makanya kalau di dunia nyata itu penyakit jantung harus diatasi dengan menerapkan pola hidup sehat. Kalau di sinetron atau FTV sih nggak masalah, karena kan meskipun begitu tapi kita tetap harus menjaga kesehatan. Sekarang ada penyakit mematikan yang kedua adalah stroke. Jadi gini, ketika kita berakting jatuh atau terpleset atau ketabrak mobil atau kecelakaan, itu biasanya kan otak kita itu kan langsung terbentur ke aspal, sehingga mengakibatkan diri kita tuh mengalami stroke. Kebanyakan diantaranya tuh adalah orang tua ya.
Nah ini nih sebenarnya ini memang sering dialamin oleh mertua yang orang atau orang tua kita yang memiliki sifat materialistik. Nah maksudnya materialistis itu tuh jadi lebih gampang terkena sakit stroke karena memang ngerasa mengalami pukulan yang cukup berat karena kan untuk pembalasan. Jadi kan stroke ini tuh ditandai dengan adanya pembuluh otak yang tidak sempurna. Jadi kita merasa seperti muka ekspresi ini seperti ini, jadi kita agak susah ngomong dengan jelas sehingga kita yang merasa disakiti akan membahas. Tapi sebenarnya itu tidak baik loh, karena kan kita sebagai anak atau orang yang lebih muda tuh harus menghargai yang lebih tua kalau lagi dalam keadaan sakit stroke. Jadi makanya penyakit stroke itu harus bisa diatasi dengan tetap menerapkan pola hidup sehat dan harus makanan disediain diet makanan yang khusus untuk orang stroke. Sebenarnya saya udah pernah sering sih dengar orang sakit stroke tuh harus biasanya sakit stroke itu juga mengakibatkan meninggal jika tidak diatasi sampai koordinasi sinetron atau bentuknya nyata ya. Oke, sekarang kita yang penyakit ketiga adalah leukemia. Saya memang dulu tuh 8 tahun lalu sempat terpukul banget saya melihat acting kemudian acting yang beribu si anak-anak itu tuh ya, usia anak-anak ataupun orang lebih muda itu memang terkadang lebih rentan terhadap penyakit leukemia. Tapi sebenarnya kan kita kan hidup pola hidup sehat, kita kan masih muda nih. Penyakit leukemia itu terjadi karena akibat sel darah putihnya terlalu banyak sehingga kita kanker. Tapi leukemia merupakan jenis kanker yang merupakan kanker yang paling mematikan, yang paling membuat sebagai orang tua kita tuh merasa sedih karena kan orang anak biasanya usia anak-anak acting tuh lebih resiko terkena kanker leukemia bukan karena pola kesehatan tapi karena memang dia merasa anak kita tuh rasa tertekan karena orang tua kita tuh kalau di acting di dunia sinetron atau FTV itu terlibat masalah atau terlibat itu. Saya udah pernah sering dengar sih ada actingnya seperti Christabel dan Jane Watkins yang sering memerankan acting sakit leukemia itu. Ya itu nih, kenapa tidak bisa diurus adalah orang tuanya, karena orang tuanya tidak mempedulikan anak ya. Karena permasalahannya tuh seperti banyak sekali masalah keluarga yang berujung mengakibatkan anak-anak kita tuh menjadi korban harta orang tua kita yang materialistik, tidak memikirkan rohani tapi juga duniawi. Nah makanya kalau penyakit leukemia itu aku pernah dengar sering kali ditandai dengan adanya rambut rontok, sering batuk berdahak, ada mimisan. Tapi saya dulu pernah mimisan tapi nggak sakit leukemia, cuman karena sakit aja, karena sakit kelelahan gitu. Oke. Kemudian yang kanker yang keempat adalah kanker. Sebenarnya seperti kanker darah, ada kanker paru-paru, ada kanker kanker rahim. Itu adalah penyakit paling mematikan di Indonesia. Sebenarnya kalau orang wanita mengidap kanker rahim biasanya akan mempercepat keguguran ya. Kanker rahim itu merupakan kanker yang cukup berbahaya bagi wanita sehingga kita yang sebagai yang muda tuh, karena kan kita tahu bahwa penyakit kanker rahim ini juga mengganggu kita untuk bermenstruasi, karena kan kita wajar dong sebagai perempuan tuh harus melakukan menstruasi untuk bisa berkembang biak ketika kita sudah menikah ya. Jadi untuk fitnah ini sebenarnya ada beberapa pesan yang harus kalian tahu. Saya nggak bakal nunjukin gambar ada artis cilik juga yang bukan setara dengan Jane atau Christabel yang katanya sih mirip banget sama anaknya Tante Sela itu Elena. Kalau misalnya udah gede ya, saya punya fotonya ya. Coba kita lihat. Nih dia. Dia adalah Hora Latifa yang katanya tuh memerankan acting sebagai gadis pengidap kanker leukemia. Jadi penyakit kanker leukemia ini menyerang anak-anak yang memang sebenarnya tuh masih aktif tapi memiliki rasa tekanan. Anak di bawah umur yang rata-rata berusia sekolah dasar itu tuh bisa terrentan penyakit kanker darah ini karena memang merasa tertekan, karena merasa dirinya lelah. Karena kan kalau orang tua biasanya harus selalu mengawasi anak mereka dan memperhatikan anak mereka sehingga mereka tetap sehat. Tapi ketika kasus orang ketiga itu terjadi, penyakit leukemia itu tuh juga hanya mempengaruhi anak kita yang berada di lahir dalam masalah keluarga. Jadi makanya kalau kita sebagai orang tua harus tahu kalau kesehatan anak itu harus dijaga terus menerus supaya tidak seperti ini nih, tidak seperti dia yang kayaknya kehilangan rambut karena kanker darah tadi. Sebenarnya kanker itu paling banyak itu membuat kita merasa botak, tapi kita bersyukur kita masih punya rambut. Harus memperhatikan kalau darahnya kanker tuh harus berjuang ya, karena memang sekarang tuh
saya udah pernah dengan perjuangan melawan kanker. Jadi meskipun kita berjuang atau sebaik atau berhasil atau menyerah, itu jangan pernah dianggap remeh, karena ini semua adalah merupakan ketetapan dari Allah SWT atas penyakit ini. Karena penyakit ini sebenarnya merupakan cobaan atau musibah yang diseterkan oleh Allah. Oke. Jadi untuk video kali ini ada sedikit hikmah yang harus kalian tahu ketika adegan paling mematikan itu adalah jangan menganggap adegan paling mematikan itu nggak usah berpengaruh di dunia nyata ya, karena kan kalau itu cuma acting, kita pasti kalau yang nyata pasti kita merasa kita masih hidup, masih dengan kesehatan. Nah, bagaimana lebih sehat lagi, kalian harus tetap menjaga pola kesehatan dengan bersenam, berolahraga, terus melakukan terapi ya, supaya penyakit mematikan itu nggak bakalan terjadi ya, tidak bakal terjadi dan kita tetap fit. Oke, itu saya untuk video kali ini. Dan kalian yang masih terhadap virus corona itu juga merupakan virus mematikan ya. Jadi kita terserang penyakit, jadi kita harus tetap jaga SOP ya, tetap jaga jarak, pakai masker, keluar rumah, lakukan tes rapid sebelum pergi ke luar kota atau ke kota lain, dan juga selalu jaga diri, jaga kebersihan dan kesehatan ya, dan ubahlah kebiasaan mengubah pola hidup sehat. Dan jangan lupa seperti biasa untuk komen, like, dan subscribe channel di bawah ini untuk mendapatkan info lebih tentang aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.